A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya untuk anak-anakku. Kita selalu bersyukur ya, selalu bersyukur memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah memberikan kita sebagai nikmat ya, bagi kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani ya. Dan yang paling terpenting lagi untuk anak-anakku, ya, kita selalu diberi kemudahan ya dalam belajar serta diberi kesehatan untuk menjalani semuanya ya. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran ya, untuk pembelajaran di semester kedua ini ya, meskipun kita masih dalam keadaan yang seperti ini ya, belum bisa bertatap muka ya, belajarnya masih secara online ya, namun jangan sampai semangat dari anak-anakku ini menjadi terbatas ya, apalagi sampai berkurang, apalagi sampai tidak ada semangat sama sekali ya. Karena menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban ya, suatu kewajiban bagi kita semua, sebagaimana disebutkan thalabul ilmi faridatun ala kullil muslimin wal muslimatin ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kita seorang muslim maupun muslimah, seperti itu. Oke. Sebelum kita belajar ya, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah ya. Kita berdoa kepada Allah ya, untuk selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam belajar ya, dan diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Al-hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku, di pagi hari ini ya, kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak ya. Akidah akhlak ya, tentang kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah. Ada di halaman 86, di situ ada ya. Jadi sebelum kita mempelajari tentang kalimat thayyibah, yang harus anak-anak ketahui dulu, apa sih itu kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah ini banyak dikatakan ya, banyak memiliki arti. Yang pertama itu kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat yang baik ya. Yang kedua adalah kalimat-kalimat pujian ya. Pujian untuk siapa? Kalimat-kalimat pujian untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Namun yang saat ini kita pelajari yaitu kalimat salam ya. Kalimat salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu adalah kalimat salam. Nah, dan dalam kalimat salam ini ya memiliki makna atau memiliki arti bahwasannya kita ini mendoakan ya. Mendoakan keselamatan dan kasih sayang Allah serta kebaikan yang berlimpah ya kepada kalian. Ya. Jadi dengan kalimat salam ini ya, kita biasanya sering mengucapkan kalimat salam ini kepada sesama muslim ya, apalagi ketika kita ingin bertamu atau bertemu ya. Itu biasanya kita mengucapkan kalimat salam. Dan kalimat salam ini adalah salah satu kalimat yang memang bisa menjadi doa. Mengapa demikian? Ya, karena kalimat salam ini memiliki arti serta makna bahwasannya Assalamualaikum ini adalah suatu doa untuk memberikan selamat serta memberikan kebaikan, nikmat ya yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan serta disayangi oleh Allah ya untuk kalian. Kalian ini maksudnya adalah orang-orang yang kita ucapkan salam. Nah, dan secara bahasa ya, kalimat salam ini berarti keselamatan, kedamaian, ketentraman dan keamanan ya. Oleh karena itu, maka dianjurkan ya untuk menjawab salam yang lengkap walaupun teman yang memberikan salam ini tidak lengkap ya. Jadi ada suatu hukum yang menyebutkan bahwasannya orang yang mengucapkan salam itu wajib hukumnya untuk menjawab salam ya, sedangkan orang yang memberi salam itu hukumnya sunnah ya. Tapi alangkah baiknya ketika kita sedang datang ya, itu mengucapkan salam ya. Assalamualaikum ya, boleh secara lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ya, dan yang mendengarkannya meskipun dia tidak terlalu mendengar ya, ataupun mendengarnya sedikit lah ya, apalagi yang lebih jelas mendengarnya, itu wajib ya menjawab salam ya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 86, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu ya. Dalam Quran surat An-Nisa ini dijelaskan bahwasannya apabila ada seseorang yang memang menghormati kita yang ketika datang apalagi dia mengucapkan salam, maka kita harus membalasnya dengan penuh penghormatan juga ya. Namun apabila itu hanya secukupnya, nah, maka kita pun membalasnya hanya secukupnya seperti itu ya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW ini sangat mencintai ucapan salam ya, setiap waktu dan kesempatan beliau itu tak pernah lepas yang namanya dari mengucapkan salam. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW ini ketika mengucapkan salam ya, itu sembari mendoakan ya, sambil mendoakan para sahabat umatnya ya. Karena dalam perkataan salam ini yang sudah tadi dijelaskan, perkataan salam ini, kata-kata salam ini adalah suatu doa ya, doa untuk memberi keselamatan ya, untuk memberikan kasih sayang kepada dari Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan suatu kelimpahan yang baik-baik ya kepada orang-orang yang memang diucapkan salam ini ya, seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika melewati suatu perkumpulan ya, bukan hanya datang ke suatu tempat, ke suatu pengajian, tapi ketika Rasulullah SAW ini mendatangi suatu perkumpulan ya, atau hanya sekedar lewat, nah di situ pun Rasulullah pun mengucapkan salamnya. Kenapa demikian? Karena memang salam di sini adalah suatu doa yang memang harus diucapkan ya. Itu meskipun mengucapkan salam ini hukumnya sunnah, namun alangkah baiknya kita selalu mengucapkannya. Tidak ada salahnya menjalankan sunnah, karena memang suatu sunnah ini bisa dikatakan pahalanya ini ya memang lebih besar pahalanya. Mengapa demikian? Karena suatu hal yang wajib itu memang sudah ada ganjarannya ya, ketika kita menjalankan suatu hal yang wajib, maka ganjarannya adalah pahala dan akhirnya adalah kepada surganya Allah ya. Sedangkan ketika kita tidak menjalankan suatu kewajiban Allah, nah, maka ganjarannya adalah dosa dan kita akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Nah, mengapa demikian? Karena ketika sunnah ini dijalankan, maka kita akan mendapatkan pahala. Maka ketika tidak dijalankan sunnahnya ini ya tidak apa-apa, tidak masalah ya. Namun alangkah baiknya kita menjalankan sunnah ini, karena sunnah ini bisa dikatakan sebagai penambah pahala kita ya. Bahkan sampai para ulama dia menyebutkan sunnahnya itu, bahkan sunnah ini kadang ada yang memang pahalanya ini lebih besar ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hurairah, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Seandainya di antara keduanya terpisah oleh pohon, dinding atau batu, kemudian bertemu kembali, hendaklah ia mengucapkan salam lagi. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah yang sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau memang seorang muslim ya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, al-muslimu akhul muslim ya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka dari itu ketika seorang muslim ini bertemu dengan muslim yang lain, maka dia memang tidak diwajibkan tapi diharuskan untuk saling menyapa yang mengucapkan salam. Karena di situ ketika kita saling menyapa, ketika kita saling mengucapkan salam, maka disitulah banyak doa ya, banyak doa, banyak keberkahan yang memang dipanjatkan baik untuk orang yang didoakan tersebut yang diucapkan salam, ataupun kita yang mengucapkan salamnya ya. Dan sesuatu hal itu tidak mungkin sia-sia apabila kita melakukannya. Selagi perbuatan itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang setimpal ya, akan memberikan sesuatu hasil yang memang setimpal ya, yaitu pahala ya, seperti itu. Dan sungguh indah sekali ya jika kita semua ya mengucapkan salam dengan senyuman, bahwa karena sesungguhnya senyum ini ya, senyuman itu bisa menandakan damai ya, kedamaian, kenyamanan ya. Dan jika salam diucapkan ini adalah sebagai ibadah dan kecintaan kita kepada Allah, bukanlah sekedar kebiasaan ya. Jadi jangan
dikatakan salam ini adalah suatu kebiasaan, bukan. Tapi salam ini adalah suatu ibadah. Dan senyum ini, ya, alangkah baiknya kita mengucapkan salam ini dengan senyum, ya, karena senyum itu adalah menunjukkan kedamaian dan menunjukkan kenyamanan. Ya, itu saja ya, untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, ya, kita cukupkan. Ya, bagi anak-anakku yang belum paham silahkan dibaca-baca lagi, dan nanti ketika di pertemuan dengan Zoom Meet, ya, kita nanti akan menggunakan Zoom Meeting. Nah, dan di situ boleh silahkan ditanyakan apabila ada hal-hal yang memang belum paham atau ada sesuatu hal yang memang ingin tahu, ya, karena lebih baik bertanya. Ya, ketika Rasulullah ini berada di suatu pengajian, suatu majelis, Rasulullah paling suka ini ketika para sahabat ini bertanya. Karena ketika para sahabat ini bertanya, maka Rasulullah ini bisa memastikan bahwasannya mereka ini ingin belajar, mereka ini ingin tahu banyak. Ya, dan bahkan yang ditanyakan pun itu ilmu-ilmu yang memang bermanfaat. Jadi jangan sampai ini yang selalu terbiasa itu biasanya malu untuk bertanya. Ya, jadi jangan sampai malu untuk bertanya. Ya, kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan nanti. Itu saja, sekian dari Bapak. Ya, kita cukupkan pembelajaran ini dengan pembacaan hamdalah dan pembacaan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja. Sekian dari Bapak. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.